Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Pandu Windu, channelnya informasi dan edukasi. Nah, pada kesempatan kali ini Pandu Windu akan mengangkat materi PKN ya, pendidikan kewarganegaraan, dengan tema ancaman terhadap negara. Yang namanya negara pasti selalu ada ancaman, baik itu dari luar maupun dari dalam negaranya sendiri ya. Nah, kita tidak usah bicara jauh-jauh, kita bicara tentang Indonesia saja ya. Dari sejak zaman dahulu ya, Indonesia itu banyak ancaman dari luar maupun dari dalam. Nah, sebelum mulai, ini ada kompetensi dasar ya. Menganalisis indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menyaji hasil analisis tentang indikator ancaman terhadap negara dalam membangun integrasi nasional dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional. Nah, ini adalah kompetensi dasar kurikulum PKN ya, pendidikan kewargaan negara. Nah, selain ada kompetensi dasar, ada juga indikator ya. Nah, ini ada 5 indikator materi ancaman negara. Pengertian ancaman terhadap negara. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, itu adalah pengertian ancaman terhadap negara. Kemudian macam-macam ancaman terhadap negara, yaitu ada 4. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan segenap bangsa. Ya, contohnya dulu kita dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris, dan lain-lain. Kemudian ada ancaman non-militer, adalah ancaman yang bersifat abstrak dan tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Misalkan ya seperti sekarang inilah ada ancaman virus. Nah, itu kan tidak menggunakan senjata. Kemudian ada ancaman dari dalam negeri ya, disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Nah, dulu di kita ada GAM, ada PKI. Nah, itu ancaman dari dalam negeri, dan pemberontakan yang lain ya, DITI, Permesta. Nah, itu banyak. Kemudian ancaman dari luar negeri lebih berbentuk upaya menghancurkan moral dan budaya bangsa melalui diskriminasi, propaganda, peredaran narkoba, film-film porno, dan sebagainya. Nah, itu adalah ancaman dari luar negeri ya. Banyak hal ya. Nah, contohnya ya sekarang ini budaya kita kadang mulai tergerus oleh budaya-budaya asing. Moral-moral anak bangsa kita pun sekarang sudah sedikit berkurang ya. Nah, lebih mengikuti moral bangsa lain. Nah, itulah 4 macam ancaman terhadap negara. Ada ancaman militer, ancaman non-militer, ancaman dari dalam negeri, dan ancaman
dari luar negeri. Yang kedua, hilangnya Timor Timor, Sipadan, dan Ligitan. Nah, ya, jadi Indonesia ini sudah terjadi kehilangan pulau Timor Timor, Sipadan, dan Ligitan. Nah, hilangnya Timor Timor ditandai dengan rejim pemerintahan otoritarian Orde Baru yang ditandai dengan pengunduran diri mantan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sebagai akibat dari gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa. Dengan momentum reformasi itu, persoalan status Timor Timor yang menarik perhatian PBB dan masyarakat internasional diharapkan memperoleh kejelasan. Penyelesaian masalah Timor Timor ini dilanjutkan oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan kebijakan berupa pemberian status khusus dengan otonomi luas dalam sebuah rapat kabinet pada tanggal 9 Juni 1998. Ada dua cara yang dilakukan B.J. Habibie dalam penyelesaian masalah Timor Timor, yaitu tawaran opsi dan jajak pendapat. Ya, ternyata dilakukanlah jajak pendapat dan Timor Timor itu lepas dari Indonesia. Nah, 3. Bentuk-bentuk ancaman, hambatan, dan tantangan terhadap negara. Bentuk ancaman dan tantangan terhadap negara. Ancaman dan tantangan merupakan usaha yang dilaksanakan secara konsepsional melalui tindak politik dan atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa. Bentuk hambatan terhadap negara adalah hal atau usaha yang berasal dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Ini dimaksudkan agar kita dapat mengontrol diri kita ketika kita mengalami hambatan yang menimpa diri kita sendiri. Nah, ya, ini jadi bentuk ancaman dan tantangan terhadap negara, ya, banyak hal, ya, tantangan tersebut. Bentuk-bentuk partisipasi sebagai warga negara dalam keutuhan wilayah negara. Partisipasi sebagai warga negara dalam mempertahankan keutuhan wilayah negara yaitu berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia diperlukan sikap-sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI, sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Nah, tunjukkanlah sikap-sikap cinta tanah air terhadap Indonesia. 5. Mempertahankan 4 pilar negara. Nah, setiap negara pasti mempunyai fondasi, pilar atau dasar-dasar negara. Begitu halnya juga dengan negara Indonesia. Negara Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya satu tetapi 4 pilar. Nah, konsep ini digagas oleh almarhum Taufik Kemas. Beliau menggagas konsep ini mengingat 4 pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa. Nah, 4 pilar bangsa Indonesia adalah yang pertama, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita jangan mengaku kita Pancasila, tapi kita tidak berketuhanan, tidak berkeadilan, ya, tidak mempunyai sikap gotong royong. Nah, ya, 4 pilar itu. Nah, demikianlah materi PKN dengan tema ancaman terhadap negara. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, ya, agar channel Pandu Windu terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.